Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wabihi nasta'in wa ala wabarakatuh. Salatu wassalamu ala yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, yang terhormat Bapak Ketua Senat Fakultas Sains dan Teknologi, yang terhormat Bapak Ibu Kaprodi maupun Sekretaris di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi, serta Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah semester genap tahun ajaran 2020-2021. Baiklah, pada siang hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait perkuliahan ya. Tidak terasa kita sudah akan memasuki semester genap tahun ajaran 2020-2021. Perkuliahan kemungkinan besar masih dilakukan secara daring, karena memang secara formal rapat bidang 1 untuk membahas persiapan perkuliahan baru akan dilaksanakan besok pagi jam 9. Namun demikian dapat dipastikan perkuliahan masih akan kita langsungkan secara daring. Di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu beberapa perubahan kalender akademik. Ada beberapa penyesuaian ya, kalau sebelumnya dijadwalkan perkuliahan itu akan dimulai tanggal 15 Februari sampai dengan 1 April ya. Di sini ada penyesuaian, jadi perkuliahan akan kita mulai tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 16 April 2021 untuk 7 minggu ya. 7 minggu di awal, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan penilaian tengah semester yang dijadwalkan tanggal 19 sampai dengan 23 April 2021. Kemudian akan dilanjutkan lagi kuliah bagian kedua tanggal 26 April sampai dengan 7 Mei dan 24 Mei sampai dengan 25 Juni ya. Jadi nanti dilanjutkan setelah Lebaran ya. Kemudian nanti beberapa terkait penjadwalan yang lain, penilaian akhir semester itu juga kita jadwalkan tanggal 28 Juni sampai dengan 9 Juli 2021. Jadi kami sampaikan ada perubahan kalender akademik ya sesuai dari SK Rektor. Kemudian perkuliahan dilakukan secara daring dan universitas ya seperti kita ketahui sudah menyiapkan sistem e-learning, dan untuk mulai semester genap besok alamatnya berubah ya Bapak Ibu menjadi www.daring.uinsuka.ic.id ya. Jadi ini sudah difasilitasi oleh universitas untuk Bapak Ibu yang menghendaki perkuliahan dengan asinkronus ya. Bapak Ibu bisa memanfaatkan e-learning ini ya. Dan di e-learning ini sebenarnya juga sudah difasilitasi Bapak Ibu. Jadi untuk menginputkan jurnal perkuliahan nanti Bapak Ibu tinggal melakukan klik satu kali ya di menu yang ada di daring.uinsuka. Jadi tidak perlu mengisikan ke akademik ya untuk kehadiran maupun untuk pengisian tujuan perkuliahan dan lain sebagainya. Jadi cukup menginputkan ke daring.uinsuka, nanti kalau sudah selesai masa kuliahnya Bapak Ibu tinggal melakukan klik satu kali
sehingga itu ya mempermudah kita gitu ya. Kemudian kelebihan yang lain adalah jika menggunakan daring.winsuka tentunya proses pembelajaran Bapak Ibu yang dilakukan Bapak Ibu selama perkuliahan itu terdokumentasi di sistem gitu ya. Jadi tidak ibaratnya tidak berserakan kemana-mana. Kemudian selain secara asinkronus, Bapak Ibu juga bisa menggunakan salah satu platform pembelajaran daring untuk sinkronus ya, seperti Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Tentunya yang perlu kita perhatikan perkuliahan secara daring itu kita bisa menjamin tersampaikannya materi perkuliahan, kemudian juga memfasilitasi aktivitas mahasiswa, memberikan penugasan, melakukan penilaian ya, atau memberikan feedback ya dari tugas-tugas yang kita berikan. Dan tentunya Bapak Ibu sebelum perkuliahan dimulai kami mohon untuk membuat RPS, dan RPS itu bisa diserahkan ke prodi ya untuk didokumentasikan. Kemudian untuk melakukan perencanaan pembelajaran, ya perencanaan pembelajaran itu disusun dengan mengacu capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada masing-masing mata kuliah ya untuk pencapaian profil lulusan. Jadi di dalam RPS itu kita mencantumkan CP prodi apa yang dibebankan untuk mata kuliah yang Bapak Ibu ampuh gitu ya. Kemudian materi pembelajaran dikembangkan dengan mengacu pada hasil penelitian mohon dibantu hostnya ya mungkin untuk melakukannya. Ya. Untuk poin yang kedua, ini mungkin saya mengingatkan bahwa salah satu instrumen dari akreditasi BAN PT yang 9 kriteria itu di sana ada item integrasi antara penelitian dengan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu yang mengampu mata kuliah yang memiliki kebetulan Bapak Ibu memiliki sebuah karya tulis gitu atau buku atau yang lainnya yang merupakan hasil penelitian, maka bisa ditambahkan di daftar referensi pada mata kuliah yang Bapak Ibu ajar. Kemudian tentunya materi perkuliahan juga bisa diakses, diharapkan untuk bisa diakses atau didistribusikan ke mahasiswa. Salah satunya bisa melalui daring.winsuka.ic.id. Kemudian dosen harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran serta melakukan penjaminan mutu pembelajaran. Jumlah pertemuan untuk proses pembelajaran adalah 16 pertemuan atau 16 minggu yang mana di dalamnya termasuk ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin antara satu mata kuliah dan mata kuliah yang lain mungkin berbeda ya untuk asesmennya ya. Mungkin ada yang menggunakan asesmen UTS UAS atau mungkin ada juga mata kuliah yang tidak menggunakan asesmen UTS UAS misalnya. Maka tetap kita harus jumlah pertemuannya adalah 16 ya, 16 pertemuan. Kemudian item yang ini ya, yang saya sampaikan di sini itu kita merujuk ke buku pedoman pembelajaran daring yang sudah diterbitkan oleh universitas ya. Nanti dari tim kami akan bantu melakukan share file buku pedoman tersebut. Ya.
Jadi di dalam buku pedoman tersebut memang menyebutkan komposisi jumlah pertemuan tatap muka sinkronus adalah minimal 5 pertemuan dan maksimal adalah 10 pertemuan. Sisanya menggunakan model asinkronus, bisa menggunakan daring dan Uinsuka. Jadi di buku pedoman tersebut memang secara eksplisit menyampaikan Bapak Ibu bisa menggunakan metode asinkronus itu yang menggunakan misalkan Google Meet, Zoom dan lain sebagainya, minimal 5 sampai 10 pertemuan. Sisanya bisa dikombinasi dengan metode asinkronus yang lain. Kemudian satu SKS pada proses pembelajaran luring adalah 50 menit per minggu per semester ya. Untuk pembelajaran daring menggunakan prinsip yang sama dengan proses pembelajaran luring ya. Di sini kegiatan tatap muka sinkronus minimal 15 menit dan maksimal 25 menit per minggu per semester dan sisanya dilaksanakan dengan asinkronus. Kemudian kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri juga 60 menit per minggu per semester. Kemudian Bapak Ibu kami akan mensosialisasikan kembali bahwa Fakultas Sains dan Teknologi mulai semester Gasal 2020-2021 telah memberlakukan kurikulum 2020 dan outcome based education ya berbasis OBE, sehingga kami mohon untuk Bapak Ibu dosen yang mengampu mata kuliah yang merupakan mata kuliah paket semester 2 dari kurikulum 2020 diwajibkan sudah memberlakukan OBE. Nah, di sini saya akan menjelaskan mensosialisasikan bagaimana mengikuti apa tadi arahan Mbak Uy. Melakukan ini ya, bagaimana kita bisa menginputkan atau mengupload nilai atau asesmen berbasis OBE. Mungkin saya akan menyampaikan Bapak Ibu, mungkin ini yang ada di layar saya menampilkan nama mata kuliah serta dosen yang merupakan pengampu mata kuliah yang ada di semester 2 atau yang menggunakan kurikulum 2020. Ini kebetulan mata kuliah yang nasional dan universitas ya, karena memang kedua mata kuliah tersebut menjadi tanggung jawab kami ya untuk mengawal atau memastikan Bapak Ibu dosen dalam melakukan penilaian yang nanti sudah berbasis OBE. Untuk dosen pengampu mata kuliah prodi, saya kira didominasi oleh dosen-dosen internal Fakultas Sains dan Teknologi dan tentunya sudah dikawal secara penuh oleh prodi. Jadi monggo Bapak Ibu yang namanya tercantum di layar ini berarti Bapak Ibu nantinya diharapkan sudah menggunakan OBE. Karena ini saya sampaikan karena pengalaman semester yang lalu memang ada yang agak kisru ya, beliau merasa mengampu mata kuliah semester 1, tapi ketika mau mengupload form nilai ternyata mata kuliah yang beliau ampu sebenarnya adalah mata kuliah semester 1 tapi kurikulum yang lama gitu ya, karena berjalan 2 kurikulum gitu. Jadi mohon untuk bisa dicermati Bapak Ibu supaya nanti tidak ada kesalahan saat kita akan melakukan submit nilai. Kemudian untuk berbasis OBE nanti saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana cara atau memprosesnya gitu ya, menyiapkan untuk penilaian berbasis OBE. Jadi untuk yang
di atas ini sudah kita lakukan ya. Jadi data yang ada di SIA sudah terinput oleh akademik begitu, di mana di dalamnya adalah merelasikan CP Prodi dengan mata kuliah, kemudian merelasikan mata kuliah dengan belum dan seterusnya. Kemudian untuk dosen sebelum perkuliahan tentu kita perlu menyiapkan RPS gitu ya. Kita siapkan RPS, nanti tim kami juga akan melakukan share ya. Jadi untuk mata kuliah mata kuliah nasional atau keuinan itu sudah kita siapkan RPS-nya Bapak Ibu. Nanti tim kami akan memberikan link untuk Bapak Ibu bisa mendownload ya, karena masing-masing file sangat khusus. Jadi misalkan mata kuliah Bahasa Indonesia di Prodi Matematika itu CP Prodinya tentunya akan berbeda untuk mata kuliah yang sama tapi di prodi yang lain ya. Jadi filenya sangat khusus, jadi bukan berarti mata kuliah yang sama maka nanti RPS-nya itu sama. Jadi mata kuliahnya sama, kalau di prodi yang berbeda maka nanti saat melakukan setting CP Prodi itu akan berbeda datanya, karena data CP itu kan menginduk ke profil Prodi. Jadi nanti tim kami akan share linknya di Zoom ini, nanti akan dibantu. Dan mungkin kalau nanti akan ada kesulitan juga bisa menghubungi kami akan mengirimkan filenya ke email ya. Jadi nanti ada form presensi yang Bapak Ibu diminta menginputkan alamat emailnya, itu dengan tujuan supaya kami nanti bisa mendistribusikan file RPS via email ya. Bagi yang memang mengalami kesulitan untuk mendownload file yang sudah kita siapkan di Google Drive. Jadi itu yang kita siapkan yaitu RPS. Nah nanti yang nanti akan saya demokan adalah bagaimana Bapak Ibu melakukan setting gitu ya, melakukan setting pengisian CPMK, kemudian bagaimana merelasikan CP Prodi dengan CPMK, kemudian bagaimana menentukan jumlah asesmen serta butir, dan bagaimana merelasikan CPMK dengan belum. Nanti coba saya simulasikan supaya Bapak Ibu tidak mengalami untuk proses submit nilai. Boleh sampai berapa? Selanjutnya, Fakultas Sains dan Teknologi kita akan membuatkan SK penetapan capaian pembelajaran lulusan dengan learning outcome. Jadi CP kita menyebutnya ada dua versi ya, CPL itu adalah capaian pembelajaran lulusan versi SNPT, versi yang jumlahnya banyak begitu ya, jumlahnya puluhan. Kemudian kemarin memang kita arahkan untuk prodi yang ada di Saintek itu membuat learning outcome. Learning outcome itu adalah CP versi ringkas, atau learning outcome adalah CP yang kita siapkan mungkin bagi prodi-prodi yang nantinya akan mengajukan akreditasi internasional atau juga ya kita siapkan seperti itu ya. Jadi ada dua istilah Bapak Ibu, yaitu CP dan LO. Kemudian di sini nanti kita akan meng-SK-kan untuk draftnya masih proses Bapak Ibu. Nanti di link ini adalah link Google Sheet ya. Google Sheet ini link yang Bapak Ibu bisa melihat ya relasi antara CPL dengan learning outcome. Ini kenapa saya sampaikan, karena waktu kita melakukan rapat koordinasi fakultas, beberapa kaprodi mengusulkan
agar CPL yang kita cantumkan di dalam RPS itu adalah CPL versi ringkas atau LO. Karena kalau tidak, bisa jadi ada satu mata kuliah yang mungkin CPL-nya itu banyak gitu ya. CPL-nya banyak. Nah, itu kalau banyak itu nanti akan menjadi, dan mungkin juga akan sulit untuk mengukurnya gitu ya, sehingga ada kesepakatan di RKF tersebut bahwa di dalam RPS itu yang kita tuliskan adalah CP versi ringkas atau LO gitu ya, yang kita SK-kan di level fakultas. Nah, kenapa kita perlu meng-SK-kan? Karena kalau tidak kita SK-kan, bisa jadi nanti dosen akan mengalami kesulitan ketika dosen itu melakukan setting penilaian di sistem informasi akademik. Karena data yang akan ditampilkan oleh sistem informasi akademik itu adalah CP yang versi SNPT. Sehingga kalau ada SK barangkali kan bisa menjadi rujukan. Misalkan CP versi SNPT yang nomor sekian itu relasinya itu ke CP versi ringkas gitu. Versi ringkas yang nomor berapa. Jadi memudahkan saja bagi dosen untuk melihat relasi antara CP prodi dengan learning outcome. Kemudian kami juga nanti akan share ke file RPS ya. Mungkin kami sampaikan untuk dosen yang mengampu mata kuliah kurikulum 2020, kami sangat berharap RPS-nya mengikuti atau mungkin kalau sudah punya file RPS yang sebelumnya mungkin nanti tinggal menambahkan gitu ya, karena kita menambahkan beberapa item yang dibutuhkan untuk proses setting data ke sistem informasi akademik. Jadi di sini kita mencantumkan CPL ya, CPL ini tentunya dokumen ada di prodi ya. Kalau untuk mata kuliah prodi itu bisa melihat di buku pedoman buku kurikulum ya. Kemudian setelah itu dosen bisa membuat CPMK-nya. Nah, yang menentukan CPMK ini kalau misalkan prodi memang belum menetapkan, itu dosen bisa menentukan sendiri ya CPMK untuk mata kuliah tertentu. Kemudian saat kita menentukan ini Bapak Ibu CPL itu level belumnya kan ada afektif, ada kognitif, ada psikomotorik ya. Jadi kalau CP prodi yang masuk aspek sikap misalnya, kalau sikap berarti nanti dia adalah level belumnya adalah afektif ya. Dan 4 ini adalah level ya, level 4, 6, psikomotorik level 4 misalkan. Jadi seperti itu. Kemudian setelah kita menentukan CPMK, langkah berikutnya adalah merelasikan antara CPMK yang Bapak Ibu buat dengan CP prodi. Di sini dituliskan kodenya gitu ya. Jadi kalau di sini sudah kita tuliskan detail CPL-nya, kemudian kita beri kode. Nah, nanti yang kita relasikan di sini cukup kita tuliskan kodenya saja. Bisa jadi satu CPMK itu berelasi lebih dari satu CPL ya. Ini sangat tergantung dari karakteristik CPMK yang Bapak Ibu buat. Kemudian setelah itu setiap CPMK itu kita menentukan juga level belumnya. Jadi begini ya Pak Ibu, kalau misalkan CPMK ini berelasi dengan CPL yang merupakan aspek pengetahuan misalnya, pengetahuan kemudian selain pengetahuan ternyata untuk CPMK ini juga ada praktikumnya misalkan dapat aku ada praktikumnya, berarti kan di sini ada pengetahuan dan keterampilan ya, keterampilan khusus misalnya.
Berarti level belumnya kalau keterampilan itu kan psikomotorik, kemudian kalau pengetahuan itu kan kognitif ya. Berarti misalkan Ibu ini nanti Bapak Ibu menetapkan misalkan level belumnya itu nanti adalah misalnya kognitif level 5 misalkan. Kemudian psikomotoriknya level 3 misalkan. Nah, itu nanti sangat berelasi dengan soal yang Bapak Ibu buat. Jadi kalau soalnya, kalau kita menentukan bahwa CPMK ini adalah kognitif level 5 misalnya, maka soal atau asesmen yang Bapak Ibu lakukan harus bisa mengukur kognitif level 5. Jadi ini ke depan kalau apa namanya dilakukan evaluasi itu akan sampai ke sana Bapak Ibu. Jadi soal-soal yang kita buat itu harus menyesuaikan desain kita. Jadi kalau misalkan CPMK ini level belumnya adalah psikomotorik level 3, berarti kita harus membuat asesmen yang bisa mengukur psikomotorik mahasiswa tersebut untuk level 3. Jadi seperti itu Bapak Ibu kita siapkan di RPS-nya. Kemudian di RPS itu juga kita bisa ini ya, misalkan CPMK-nya ada 3. Nah, ini asesmen-asesmen yang kita berikan, apakah melalui tugas, kuis, portofolio atau paper review atau ujian tertulis dan lain sebagainya. Nanti bisa di checklist begitu ya. Jadi akan kelihatan CPMK 1 itu dievaluasinya menggunakan apa saja, itu akan terlihat dan ini sangat inline dengan apa yang kita tuliskan di sini. Nah, saya akan menunjukkan Bapak Ibu bagaimana ini ya ke sistemnya. Kalau Bapak Ibu yang kebetulan semester lalu masih belum menggunakan yang berbasis OBE begitu ya, saya akan tunjukkan. Jadi menunya ada di akademik, kemudian di akademik, kemudian ada di menu isi nilai. Menu isi nilai, ini saya gunakan mata kuliah semester gasal ya, karena untuk yang genap itu belum selesai dilakukan setting, jadi saya belum bisa menggunakan untuk demo untuk siang hari ini. Saya gunakan, kebetulan saya semester lalu menggunakan mengajar mata kuliah kecerdasan buatan untuk mahasiswa S2, dan mata kuliah ini adalah mata kuliah yang ada di kurikulum 2020, sehingga dia sudah berbasis OBE. Nah, kita klik isi nilai seperti biasa Bapak Ibu menunya. Kemudian setelah kita klik isi nilai, tadi saya cek bisa diklik, kenapa ini jadi macet? Sebentar. Oke. Monggo seneke. Oke, ini ya mungkin saya nggak tahu ya, tadi masih bisa. Oke, kalau saya tidak bisa menunjukkan langsung, mungkin saya sudah menyiapkan slide-nya Bapak Ibu. Jadi tadi ya kita klik isi nilai, menu isi nilai, kemudian setelah itu akan muncul form ini. Kalau kita menggunakan form nilai yang belum OBE itu
Bapak Ibu kan keklik yang ini ya, yang atas. Download berkas pengisian nilai untuk kecerdasan buatan yang atas. Nah, nanti Bapak Ibu yang mengampu, khusus Bapak Ibu yang mengampu mata kuliah paket semester 2 kurikulum 2020, nanti yang kita klik adalah 2 tombol ini ya. 2 tombol ini sebelum kita download kita harus melakukan setting dulu. Jadi diklik tombol isi CP mata kuliah. Kita lakukan setting dulu, kalau sudah selesai setting baru kita klik download. Jadi kalau diklik download dulu, belum kita lakukan setting maka tidak bisa ya. Jadi harus diklik setting dulu. Nah, kalau kita baru pertama kali masuk, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini mata kuliah ini belum memiliki CPMK. Jadi di mata kuliah yang saya ampu itu CP prodinya atau CPL ada 3. Jadi mata kuliah yang saya ampu itu dititipi atau diberi tugas oleh prodi untuk melakukan pengukuran untuk CPL 1, 2, dan 3. Jadi di sistem akan ditampilkan datanya. Nah, saya mau menjelaskan tadi ya, yang ditampilkan CPL di sini adalah CP versi SNPT, versi yang jumlahnya banyak. Padahal tadi berdasarkan RKF ada kesepakatan dengan prodi bahwa di dalam RPS CP yang kita tuliskan adalah CP versi ringkas atau kita sebutnya learning outcome. Sehingga kalau tidak makanya kemudian kita menerbitkan SK supaya SK itu bisa jadi acuan. CP prodi nomor 1 misalkan itu relevan atau sinkronnya itu dengan learning outcome nomor berapa, itu akan bisa dilihat atau bisa dilacak begitu. Nah, setelah itu, setelah muncul ini, maka kita bisa klik tombol isi CPMK. Setelah muncul tombol itu ya, maka kita di sini yang kita tuliskan di sini adalah CPMK. Jadi di RPS tadi kan sudah saya tunjukkan bahwa selain kita mendefinisikan CPL untuk mata kuliah tertentu, kita harus mendeskripsikan juga CPMK-nya. Nah, kita tuliskan, misalkan kita tuliskan CPMK 1, kita tuliskan di sini. Kemudian di RPS tadi juga saya tunjukkan relasi gitu ya, relasi antara CPMK dengan CPL. Nah, misalkan kita tulis CPMK 1. CPMK 1 itu relasinya dengan CP prodi yang mana begitu ya. Bisa 1 CP, bisa lebih dari 1 ya. Kita tinggal checklist begitu, kita klik. Kalau sudah kita klik, kita simpan. Klik tombol simpan, maka nanti kita sudah menyimpan data 1 CPMK. Nah, proses yang sama kita lakukan berulang-ulang sebanyak CPMK dari mata kuliahnya Bapak Ibu ampu. Kalau misalkan mata kuliahnya CPMK-nya ada 2, ya berarti 2 kali setting. Kalau ada 5, ya berarti 5 kali setting. Jadi sangat tergantung dari karakteristik mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Jadi seperti ini, misalkan yang kedua relasinya ke CPL nomor 2 dan 3. Tinggal di checklist, kemudian klik simpan. Nah, nanti kalau sudah tampilannya akan seperti ini. Jadi CPMK yang pertama ini itu dia berelasi dengan CP prodi, memiliki kemampuan, mampu menyusun ide dan seterusnya. Ini kalau misalkan ada kesalahan juga bisa diedit atau kalau mau dihapus juga bisa dihapus ya. Nah, kemudian hal yang sama ya tadi saya sudah sampaikan. Jadi ini contohnya untuk mata kuliah yang saya ampu ini ada 3 CPMK, masing-masing CPMK berelasi dengan CP prodi ya, bisa dilihat ini relasinya. Kemudian mata kuliah ini belumnya adalah kognitif ya. Kemudian ya kognitif level 5 gitu ya. Setelah itu
setelah semuanya selesai gitu ya, semuanya selesai di setting, kemudian kita melakukan klik tombol isi asesmen. Tombol isi asesmen, misalkan kalau kita sudah merancang ya di RPS, nanti mata kuliah ini akan ada berapa kali asesmen gitu ya. Asesmen juga bervariasi, misalkan ada kuis, ada portofolio, atau mungkin ada proyek ya, tugas proyek dan lain sebagainya. Itu bisa kita inputkan di sini ya. Misalkan kita punya mata kuliah itu ada 5 kali asesmen misalkan, maka di menu ini kita tuliskan 5 ya. Kita tuliskan 5 dan setelah itu kita bisa mendetailkan ya. Misalkan asesmen pertama ini bisa diubah sih Bapak Ibu, misalkan diganti asesmen pertama diganti kuis misalkan. Ya udah nanti diganti kuis, kemudian jumlah butir soalnya. Jadi sangat detail. Jadi kita harus merancang betul. Misalkan asesmen pertama itu nanti saya akan membuat, kalau misalkan dia ujian tertulis gitu ya, nanti soalnya ada 3 misalkan. Nah kita tuliskan di sini ada 3 jumlah butir soalnya dan seterusnya sampai, misalkan kalau di sini saya contohkan sampai 5 kali asesmen. Ya, 5 kali asesmen. Ya ini butir soalnya dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian kalau sudah kita tentukan berapa kali asesmennya dan berapa butir soal yang nantinya akan kita ukur, selanjutnya nanti akan dilakukan, di sini kita bisa merubah nama asesmen tadi ya, bisa kita ubah portofolio atau proyek atau kuis atau yang lainnya, kita bisa merubahnya. Kemudian setelah itu adalah melakukan relasi butir soal dengan CPMK dan taksonomi Bloom-nya. Nah ini tadi, misalkan ini asesmen kedua, ya kedua itu tadi ada 2 butir soal. Nah butir soal yang pertama itu tadi untuk mengukur CPMK yang mana begitu ya. Karena tadi mata kuliahnya kan ada 3 CPMK ya, maka ditampilkan semua CPMK yang ada di mata kuliah tersebut. Misalkan kita membuat soal dan soal itu untuk mengukur CPMK nomor 1 misalnya, maka nanti kita klik ini, kemudian kita klik, di sini akan muncul lebih dari 1 ya kalau mata kuliah itu memang belumnya ada psikomotorik, ada kognitif, ada afektif gitu ya. Kebetulan ini hanya 1, jadi muncul 1 gitu ya. Tinggal diklik aja, oh soal nomor 1 itu nanti digunakan untuk mengukur CPMK nomor 3, nah, tinggal klik. Tinggal diklik, klik, dan seterusnya kemudian disimpan. Nah nanti kalau sudah sudah kita setting seperti itu, maka kalau kita klik tombol download tadi, form penilaian, nanti jumlah kolomnya akan menyesuaikan ya. Mungkin saya coba tunjukkan barangkali ininya ya, contohnya. Jadi kalau kita mendefinisikan asesmennya sampai 10 ya nanti form yang Bapak Ibu download dari sistem itu jumlah asesmennya juga akan menyesuaikan. Mungkin saya tunjukkan sekilas ininya ya. Nah, seperti ya Pak Ibu. Jadi nanti file yang akan muncul dari sistem, dari SIA itu akan menyesuaikan. Kalau asesmen sampai 10 ya nanti ada sampai asesmen 6, 7, 8, 9, 10. Nah, memang dalam melakukan rekap nilai itu menginputkannya itu per butir soal. Jadi bukan nilai akhir. Per butir soal dan ya mungkin ini petunjuknya ya bahwa skor per butir soal itu antara 0 sampai 100. Tinggal nanti bobotnya ya. Per butir soal bobotnya itu nanti tinggal bisa disesuaikan 60, 40, 70, 30 atau seterusnya.
Jadi memang lebih detail Bapak Ibu untuk menginputkan nilai kalau menggunakan OBE. Tidak sesimpel kalau kita menggunakan format yang sebelumnya itu kan hanya menginputkan nilai akhirnya. Mungkin penjelasan dari saya sampai di sini dulu. Nanti mungkin akan ada tanya jawab. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Safatul Uyun atas penjelasannya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, setelah ini kita akan memasuki sesi dialog dan tanya jawab. Namun sebelumnya, karena tadi kita belum dibuka oleh sambutan, ini kebetulan Pak Fatur Rahman juga sudah hadir. Ya. Ya, oke. Mungkin Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa diketikkan dulu di kolom chat. Nanti kita akan lanjutkan di sesi dialog setelah sambutan oleh Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga yang diwakilkan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama kepada Bapak Dr. Fatur Rahman SAG MSI. Disilahkan. Terima kasih Mbak Herninan atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan baik jasmani dan rohani sehingga kita bisa silaturahim walaupun secara daring ya. Saya di sini mewakili Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Ibu Dr. Khurul Wardati yang kebetulan sejak hari Rabu kemarin sedang menjalankan tugas negara dan amanah rakyat ya terkait dengan rencana kerjasama antara Fakultas Sains dan Teknologi, utamanya Magister Informatika dengan Direktorat Pondok Pesantren Kemenak, ya, Kementerian Agama. Semoga apa yang dilakukan oleh Ibu Dekan pada yang acaranya dari hari Rabu sampai besok Jumat ya, itu bisa berjalan lancar dan membuahkan hasil maksimal sesuai dengan harapan kita bersama. Tanpa mengurangi rasa khidmat ya, walaupun Bu Dekan memberikan semacam delegasi kepada saya untuk mengantarkan persiapan kuliah yang insya Allah akan dilaksanakan pada awal Maret ya. Nah, ini kita sudah menghitung hari saya kira. Nah, tentu karena ini sudah menghitung hari, kami atas nama pimpinan Fakultas Sains dan Teknologi berharap kepada semua teman-teman dosen yang sudah diberikan tugas ya ataupun kewajiban mengajar sesuai dengan mata kuliah yang sudah disebar, baik di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi ataupun di lingkungan UIN Sunan Kalijaga. Karena memang ada beberapa mata kuliah yang itu berkaitan dengan keagamaan misalkan, keuniversitasan misalkan, yang itu pengampunya itu bukan dari Saintek, tapi ada yang dari Fakultas Syariah, ada yang dari Fakultas Adab ataupun fakultas-fakultas yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa keterlibatan pengajaran yang tidak hanya dilakukan oleh dosen-dosen Fakultas Sains dan Teknologi, tapi juga melibatkan dosen-dosen di fakultas yang lain. Ini juga menunjukkan bahwa ini merupakan komitmen pimpinan bagaimana
ilmu dan agama itu saling berintegrasi dan saling berinterkoneksi. Dengan harapan ketika integrasi dan interkoneksi yang menjadi paradigma keilmuan UIN Sunan Kalijaga ini bisa landing, ya, lalu termanifestasi dalam bentuk pengajaran, itu bisa menambah wawasan, terutama bagi teman-teman mahasiswa kita. Nah, insya Allah keterlibatan kognitif, keterlibatan emosional antara dosen di UIN Sunan Kalijaga, lebih-lebih dosen di Fakultas Sains dan Teknologi ini akan semakin mempererat, ya, hubungan emosional kita selaku sivitas akademika di lingkungan UIN Sunan Kalijaga. Tentu harapan kami karena tantangan kita mengajar ini harus dimulai dengan persiapan-persiapan, baik persiapan berkaitan dengan rencana studinya, RPS-nya begitu ya. Kami minta kepada teman-teman dosen yang sudah diberikan kewajiban untuk mengajar, kami mohon kerjasamanya lah. Saya tidak tahu deadline pengumpulan RPS itu kapan. Saya kira kalau bisa ya pas ngajar RPS itu sudah bisa disajikan, sehingga teman-teman mahasiswa itu sudah tahu sejak awal kira-kira 14 kali pertemuan itu akan diisi oleh materi-materi apa saja, itu sudah tahu, punya gambaran ya. Nah, terlebih sekarang suasana perkuliahan kita ini kita kan daring ya. Semuanya kita menggunakan ada yang menggunakan Google Meet, ada yang mungkin Google Classroom begitu ya, karena keterbatasan sinyal dan semacamnya. Nah, kalau kita bentangkan sejak awal materi-materi apa saja yang akan kita sajikan setiap pertemuannya, buku-buku apa saja yang bisa menopang persiapan teman-teman mahasiswa, itu akan semakin membantu. Makanya saya atas nama pimpinan mohon kerjasamanya dosen-dosen di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi ataupun dosen-dosen di lingkungan UIN Sunan Kalijaga yang kebetulan bertugas menjadi pengampu di Fakultas Sains Tek ini, mohon dengan segala hormat RPS itu bisa disajikan, diserahkan lebih awal ya. Tidak lalu kemudian di akhir-akhir malah kemudian diserahkan. Itu repot sendiri. Ini karena kan kita serba terkontrol ya. Kerja kita itu ke depan akan tersambung dengan mutu dosen, indeks kinerja dosen, dan semacamnya. Sehingga kita berharap betul bagi teman-teman semuanya di masa-masa awal perkuliahan ini betul-betul baik pada konteks substansi pengajarannya, administrasinya itu harus disampaikan juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kemudian proses perkuliahan, misalkan karena ini sistem daring begitu ya, katanya kalau semua tenaga pendidik Juni sampai Juni 2020 itu sudah bisa divaksinasi, insya Allah 70% sampai 80% tatap muka ini bisa dilakukan. Itu informasi yang saya terima. Namun karena kita ini kan dari bulan Maret sampai bulan Mei ada 3 bulan ya, 3 bulan sampai 4 bulan kita melakukan sistem daring. Kalau kemudian ternyata ada masalah-masalah teknis, kami atas nama pimpinan ya butuh kebijaksanaan lah ya bagi teman-teman dosen. Misalkan ketika perkuliahan kita berhadapan dengan kondisi di lapangan, mahasiswa yang sinyalnya jelek lah, lalu kemudian keterlibatannya mungkin kurang maksimal begitu ya. Ya mohon kebijaksanaan teman-teman dosen semua ya. Bagaimana kemudian situasi pandemi ini yang penuh dengan kekurangan mohon dimaklumi. Namun satu sisi kita tetap punya kewajiban untuk mengoptimalkan tugas kita sebagai pengajar. Di sisi lain kita tentu juga harus arif dan bijaksana ketika kita berhadapan dengan kondisi-kondisi di lapangan yang mungkin menurut kita ini tidak nyaman, tapi bagaimana kita belajar ramah dengan kondisi ketidaknyamanan itu, baik yang ditimbulkan oleh sistem ataupun yang ditimbulkan oleh teman-teman mahasiswa kita.
Itu saya kira proses belajar pengajaran yang membutuhkan penyikapan. Nah, yang ketiga ini yang saya kira tak kalah penting ya, karena setiap pengajaran itu kan ada evaluasinya. Evaluasi itu kan bersumber dari nilai ya. Dan nilai itu pengaruhnya itu macam-macam saya kira ya. Sampai detik ini saya memperoleh keluhan dari mahasiswa. Kebetulan saya cukup intens ya bercengkrama dengan teman-teman mahasiswa ini, menerima banyak keluhan. Di antara keluhan itu kan misalkan nilai, misalkan begitu ya. Nah, ini saya sudah mengantongi beberapa nama dosen ini yang sampai sekarang ini belum menyerahkan nilai. Padahal nilai itu menjadi syarat bagi mahasiswa, misalkan ada yang ingin mengajukan beasiswa, mau cari beasiswa, mau ujian dan semacamnya. Tapi terkendala ini, nilai-nilai ini. Nanti saya akan japri deh dosen-dosen yang sampai sekarang belum menyerahkan nilai. Walaupun saya sudah bekerja sama dengan pimpinan Kaprodi, gitu ya, Kaprodi, Sekprodi, bekerja sama dengan WD1, bagaimana dosen-dosen yang telat-telat ini itu harus ditegur begitu ya. Nah, saya juga mau turut serta ini, mau minimal japri gitu kan, dosen-dosen yang tidak ngasih nilai. Karena begini ya, kita sebagai dosen ini mungkin tidak merasa ya betapa penting ketepatan nilai yang kita berikan itu akan memberikan dampak begitu ya. Kita akan merasa kalau kita juga sedang kuliah begitu, terutama yang masih dosen-dosen baru ini yang belum doktor begini ya. Itu nanti akan terasa kalau sudah kuliah itu. Makanya mumpung kita ini diberikan kesempatan sebagai pengajar yang tanggung jawabnya ini kita juga harus memberikan nilai sebelum kita juga akan menghadapi yang sama. Mari kita belajar menepati waktu untuk memberikan nilai begitu ya. Jangan karena kita punya kesibukan macam-macam lalu kemudian kita telat ngasih nilai, telat ngasih koreksi dan semacamnya. Jangan begitulah gitu ya. Karena apapun itu, mau alasan sibuk, mau alasan suami jauh, istri jauh, itu saya kira nggak bisa dijadikan alasan bagi kita ya. Nah, ini harus menjadi pembelajaran lah bagi kita semua ya, karena kalau mahasiswa kita nyaman begitu ya, nilainya tepat waktu, lalu kemudian proses pembelajaran juga nyaman, mahasiswa memperoleh kepuasan, insya Allah semuanya ini akan kembali kepada kita gitu ya. Satu sisi kita akan memperoleh penilaian yang baik dari mahasiswa, di sisi lain apa yang kita lakukan ini akan menjadi amal jariah lah begitu ya. Tentu kita akan terkenang di mata mahasiswa sebagai dosen yang baik gitu, yang enakan gitu. Kita tentu tidak maulah terkenang sebagai dosen yang sudah killer, ngasih nilainya pelit, lama lagi kan itu. Kita janganlah terkenang begitu. Cukup masa lalu kita ini yang mungkin memperoleh kenangan-kenangan yang tidak nyaman. Jangan kenangan-kenangan yang tidak nyaman itu kita wariskan kepada mahasiswa kita ya. Saya kira itu sekedar hantaran awal mewakili dari Dekan Fakultas Sains dan Teknologi yang kebetulan tidak bisa hadir bersama kita semua karena sedang fokus melakukan kegiatan kerjasama dengan Direktorat Pondok Pesantren Kemenak. Semoga apa yang dilakukan oleh Bu Dekan sekali lagi bisa tercapai dan manfaatnya bisa kita rasakan semua. Dan sekali lagi mohon kepada teman-teman dosen, mari kita belajar mematuhi apa yang menjadi aturan-aturan. Jadi kita jangan hanya berani maksa mahasiswa untuk patuh aturan. Kita sebagai pengajar juga saya kira harus patuh juga belajar mematuhi aturan ya, supaya kita tidak mudah diprotes. Karena kalau dosen itu ya tidak patuh aturan berkaitan dengan nilai, ya jangan salahkan mahasiswa lalu kemudian protesnya macam-macam begitu ya. Ini saya sudah mengantongi beberapa nama. Saya kira itu Mbak Herninan yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih detail bagaimana mekanisme perkuliahan, bagaimana nilai dan semacamnya, nanti saya kira yang akan bersentuhan secara langsung
WD 1 ya, Bu Uyun, saya kira gitu. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Bu, tanya. Tanya. Ya, Ya nanti Pak Kaprodi, nanti ada sesinya. Nanti Pak Fathan. Siap. Jangan main propos saja. Siap. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, kepada Bapak Dr. Fatur Rahman SAG MSI. Baiklah Bapak Ibu, sampailah kita di sesi dialog. Jadi Bapak Ibu disilahkan jika ingin bertanya secara interaktif, Ya. monggo bisa langsung saja Bapak Fathan. Saya Monggo, yang Bapak. Fathan. Oke, Fathan. monggo, Pak. Ya. Oke, langsung aja. Yang pertama, langsung saya ingin tanya kepada pimpinan Dekanat Wabil Khusus WD 1 dan tak lupa ini Gus Fathur Rahman ya. Iya ini gini kaitannya dengan surat edaran rektor, surat keputusan atau surat edaran rektor tentang siap untuk membuka kelas tatap muka. Ada beberapa fakultas yang siap-siap itu untuk menyiapkan segalanya gitu kan. Ketika suatu saat nanti kan itu kita nunggu Pemda atau kalau Pemda begitu boleh membuka, itu kan kita tunjukkan kita juga siap gitu loh. Oh ya tadi kan saya dengar dari Bu Uyun tadi kayaknya di Saintek terkesan sudah menyatakan dan Pak Fathur Rahman juga sudah menyatakan kita akan daring itu tidak tatap muka. Tapi kayaknya perlu antisipasi ketika nanti betul karena edaran rektor juga iya sudah ada dan cuma nunggu keputusan dari pemerintah daerah. Begitu iya ya tunjukkan bahwa kita juga siap. Umpamanya enggak ya enggak apa-apa gitu kan. Kayaknya saya ingin tahu sejauh mana persiapan itu untuk mengantisipasi terutama kan untuk mahasiswa semester awal ya. Ini kan banyak yang terbosan. Saya itu banyak pertanyaan yang ke saya, terutama yang orang-orang Magelang. Ini bayarnya oke kuliah mutu gitu kan. Untuk apa kayak gitu bayarnya podo wae gitu kan pengen ceblung kayak gitu kan. Rasa namakan orang Madura ini. Ya gitu kan. Oke, itu yang pertama kayaknya saya ya kayaknya diusulkan kayak juga tetap siap-siap untuk antisipasi itu. Kemudian di FEBI juga ada persiapan untuk antisipasi suatu saat diberlakukan harus ada tatap muka meskipun untuk semester awal kelasnya tertentu, tapi kan tetap siap. Kelas itu juga sudah siap dengan ketentuan prokes gitu kan. Kayaknya perlu antisipasi itu. Nah, ketika saya jujur saya itu kangen kuliahnya kepengen ketemu tatap muka gitu kan. Bosen gitu kan. Mahasiswa ternyata juga bosan. Fakta membuktikan ketika kemarin kita ada AL, kita ngumpulkan dosen mahasiswa itu ternyata juga banyak mahasiswa kita itu yang ada di Jogja. Ketika tak kumpulkan tak jak makan itu wah banyak itu. Ternyata mereka juga di Jogja gitu loh. Nah ini itu yang pertama. Yang kedua gini. Betul, saya sepakat bahwa kita harus arif dan bijak. Pengalaman yang tahun lalu di Saintek, saya kan sudah kontrak belajarnya gini, bahwa kontrak belajar kita adalah satu model kuliahnya itu ya model kuliahnya kadang-kadang kita diskusinya lewat Zoom, kadang-kadang, tapi lebih banyak saya pakai apa itu percakapan lewat Facebook, WA itu kan, gitu kan. Saya jadi kelihatan nanti yang aktif respon itulah yang tak anggap aktif dan tak anggap masuk. Kalau nggak digitukan, itu mahasiswa kebanyakan setelah salam, assalamualaikum, untuk absen, tak panggil, kemudian dia tidur gitu loh. Nggak tahu kemana gitu kan. Jadi setiap saat, jadi kadang-kadang mahasiswa tidak ikut kesepakatan awal, tiba-tiba marah. Pak Fatkan kuliahnya yang pakai Zoom cuma 3 kali atau 4 kali atau cuma sekali. Padahal diskusi kita kan diskusi lewat itu loh, pertanyaan-pertanyaan tulisan itu. Dengan gitu kalau saya itu saya bisa niteni, mempunyai data ini siapa yang aktif komentar. Inilah yang saya anggap aktif gitu. Kalau yang cuma absen assalamualaikum dipanggil oke, kemudian ketika tak kasih masalah kemudian diskusinya cuma nggak komentar, nggak tahu itu kemana gitu kan. Ketika dipanggil sudah nggak ada gitu kan. Itu saya kayaknya apa ya, itu perlu ada ya gimana kurang arif bijaksana gitu kan.
gitu. Ya kemudian masalah penilaian itu kemarin kan ada ketentuan kon ngekei minimal B, gimana minimal B? Mahasiswa saya yang kemarin itu ada yang kebangetan gitu loh. Tugas orang ngumpul ke, UAS orang ngumpul ke, UTS orang ngumpul ke, gitu kan. Mau dikasih apa gitu kan. Nah, terus kan dinilai B, memang dia aktif dengan absen ono gitu loh. Dia akhirnya protes. Saya jujur, Pak Fathur Rahman, itu bukan saya kayaknya. Saya itu berusaha 1 minggu setelah ujian langsung nilai sudah keluar semua. Insya Allah ya bisa dipantau. Tetapi ketika saya sudah mengumpulkan, menyerahkan nilai, nge-share nilai 2 minggu yang lalu, ada mahasiswa yang protes, Pak nilai saya kok UASnya kosong. Loh, memangnya kamu ngumpulkan, buktikan, kamu ngumpulkan. Ayo di screenshot. Oh iya nggak ada Pak, saya lupa. Kayak gitu gimana? Haruskah dia dikasih nilai B? Padahal kalau kita kasih nilai B, dia nggak ngapa-ngapain gitu loh. Kayaknya perlu ada kebijakan, ada apa ya? Tapi itu kayaknya ketentuan dari pusat seperti itu kok ya, gitu loh. Ini yang membuat saya agak, tapi jujur, saya jujur terkesan ngajar di Saintek dengan di fakultas saya filsafat itu lain. Di fakultas di Saintek itu mahasiswa sudah ngasih tahu sebelumnya Pak. Nanti kuliahnya mau pakai apa gitu, ngasih tahu sebelumnya, hebat gitu kan. Kadang-kadang saya sudah dibuatkan Zoom-nya, itu hebatnya orang-orang Saintek. Nah ini yang membuat saya terkesan, dan semester ini saya harus padahal di fakultas saya sudah banyak sekali 30 SKS. Tapi saya nggak bisa ngelepas Saintek gitu loh. Kenapa saya terkesannya? Ya mahasiswanya pintar-pintar dan proaktif gitu aja. Monggo pindah Saintek kok. Sedikit curhat dan keluh kesah dan sedikit masukan untuk ke depannya gimana gitu aja. Nyuwun ngapunten Gus Fathur, saya agak sedikit meledak itu karena habis divaksin saya, jadi semangat gitu, jadi divaksin gitu. Oke, matur nuwun. Ya, baik, terima kasih Pak Fathan. Biar nggak saya langsung jawab karena tadi Pak Fathan ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah mengenai ini ya, memang sampai sekarang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa di pimpinan itu memang belum memutuskan ya, bahkan rapatnya baru dilaksanakan besok pagi jam 9. Mengenai kesiapan kita untuk Fakultas Saintek, kita sudah menyiapkan ruangan yang antar kursinya harus sesuai prokes, sudah kita siapkan. Kita mungkin 3 minggu yang lalu sudah menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa angkatan 2020 terkait kesiapannya mereka untuk kuliah luring. Kita tanya terkait mungkin ada penyakit bawaan atau tidak, kemudian ada izin dari orang tua atau tidak kalau luring, kemudian tinggal asalnya dari mana, itu kita sudah petakan, dan memang hasil dari kuesioner itu kalau kita lihat hanya ada mungkin 75% itu yang menyatakan daring. Jadi artinya kalau misalkan nanti memang keputusannya itu bisa luring, kan berarti memang siapnya 2, blended ya. Jadi perkuliahan itu dilakukan secara luring, tapi juga bisa diikuti oleh mahasiswa yang ada di luar. Dan melihat hasil kuesioner itu per angkatan atau per jurusan itu jumlahnya tidak banyak. Artinya ruangan atau kelas yang sesuai prokes itu insya Allah siap. Kemudian yang kedua mengenai tadi apa Pak? Mungkin yang ketiga ya, yang himbauan nilai B itu seingat saya itu tidak ada Pak. Itu himbauan yang nilai minimal B itu yang zaman semester lalu yang tidak masa Pak Rektor ya Pak Makin ya, tapi rektor sebelumnya memang dulu pernah ada, dan di Fakultas Saintek juga mungkin beberapa dosen juga mungkin ada yang keberatan yang memberikan nilai minimal B. Dan untuk semester Gasal kemarin memang tidak ada himbauan untuk memberikan nilai minimal B kepada mahasiswa. Kemudian yang ketiga tadi apa Pak Fathan? Jadi saya lupa yang pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 tadi
Mbak Nina mungkin Itu Bu, yang kedua itu gimana caranya menilai keaktifan mahasiswa? Kan tadi kalau Bapaknya tuh kalau misalnya aktif di WA baru dinilai aktif. Sama kemudian terkait dengan penilaian UAS ya Bu ya? Oh itu tadi yang ketiga deh Bu, yang penilaian minimal B. Kok yang kedua itu yang sikap, bagaimana menilai sikap? ya, untuk penilaian tentunya memang tadi ya bersumber dari RPS-nya. Kita memang RPS itu kita siapkan di awal, di pertemuan pertama kita sosialisasikan mekanisme perkuliahannya seperti apa, ya kontrak belajar lah dengan mahasiswa, sehingga memang kesepakatan-kesepakatan itu diketahui oleh kedua belah pihak. Kemudian mengenai keaktifan dan lain-lain mungkin sangat tergantung dengan karakteristik mata kuliahnya ya. Mungkin kalau mata kuliah Pak Fathan mungkin diskusi dengan lewat WA mungkin bisa dilakukan. Tapi kalau untuk teman-teman matematika yang harus menjelaskan rumus-rumus kan tidak bisa dilakukan di WA gitu ya. Jadi mungkin perlu metode bisa dijelaskan secara metode sinkron atau asinkron. Jadi itu Pak Fathan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan ke kami. Monggo selanjutnya Mbak Nina. Kayaknya ini terkait dengan pertanyaan Bu Isma juga Bu. Bagaimana jika dalam penilaian itu ada keaktifan? Bagaimana cara memasukkannya dalam asesmen, misalnya dalam butir soal? Ya, tadi mungkin saya share sebentar yang ini ya. Jadi butir yang dimaksud butir soal itu ya Bapak Ibu, kalau misalkan dalam melakukan evaluasi gitu ya, evaluasinya misalkan itu berupa proyek misalkan, proyek. Nah, untuk menilai sebuah proyek barangkali kan tidak hanya dari sisi misalkan evaluasi ini tadi evaluasi pertama misalkan itu level belumnya itu ada psikomotorik, mungkin ada kognitifnya, mungkin juga ada asertifnya, afektif misalkan. Misalkan 3 level belum itu ada semua dipakai di asesmen pertama. Nah, berarti kan untuk menilai misalkan keterampilan khusus atau psikomotorik ya. Nah, psikomotorik kan tentunya kita bisa menilai ketika mahasiswa kita melakukan entah praktek atau dia mendemokan sesuatu gitu kan. Karena keterampilan gitu ya. Keterampilan atau mungkin kalau keterampilan berupa keterampilan umum mungkin kemampuan dia presentasi, kemampuan dia menjawab pertanyaan, kemampuan dia istilahnya dan lain-lain ya. Jadi asesmen ini tidak terbatas hanya untuk asesmen yang ujian tertulis. Nah, komponen-komponen penilaian tadi itu dijadikan sebagai butir soal misalkan. Misalkan asesmen 1 ini ada 3 misalkan. Ada 3 item butir. Item butir misalkan yang dipakai untuk mengetahui atau menilai tadi ya keterampilan kalau orang informatika misalkan dia disuruh coding misalkan kita beri soal buat coding untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, itu kan kita bisa menilai dari sisi pengetahuan dia, dari sisi keterampilannya, dari sisi bagaimana dia menjelaskan. Nah, itu bisa dijadikan sebagai butir soal. Misalkan butir soal 1 itu untuk menilai keterampilannya. Ya, jadi bisa dimasukkan ke situ Bu Isma. Jadi tidak lantas yang dimaksud butir soal itu adalah butir soal ujian, tetapi bisa diisi dengan komponen-komponen yang diukur ya sesuai dengan level belumnya. Kalau keterampilan kan tidak bisa kita nilai dengan hanya mengerjakan soal kan, tapi kita harus melihat mahasiswa kita mendemokan sesuatu ya yang ingin kita nilai. Jadi seperti itu, jadi bisa diinputkan diinputkan ke bagian dari butir soal, tapi bukan berupa soal ujian ya. Seperti itu, Bu
Bu Isma. Kalau ada yang masih belum jelas bisa disampaikan lagi. Ya, monggo Bu Isma mungkin ada yang ingin disampaikan. Sepertinya ini juga menjawab pertanyaan dari Budin ya Bu ya, terkait dengan cara masukkan nilai kehadiran pada sistem. Jadi bisa dimasukkan di kolom evaluasi asesmen ya Bu ya? Iya, bisa dimasukkan dari bagian dari komponen di asesmen tadi. Baik, monggo Bapak Ibu disilahkan jika ingin bertanya secara langsung. Mungkin Bu Nurlaini ya, Bapak Ibu mungkin yang tadi saya sudah sebenarnya saya sudah menampilkan ya apa namanya mata kuliah universitas ataupun nasional yang menggunakan kurikulum 2020. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengecek sendiri ke sistem bisa dilakukan. Bapak Ibu bisa buka di akademik ya, akademik.winsuka, kemudian klik yang ini, klik mata kuliah dan dosen. Bapak Ibu bisa pilih yang mata kuliah, kemudian program studi. Jadi misalkan Bapak Ibu diberi tugas mengampu di informatika misalnya ya ini contohnya, atau mungkin di fisika. Di fisika, ini layar saya kelihatan ya? Ya, terlihat Bu. Saya menampilkan Terlihat Bu. Lihat ya. Jadi Bapak Ibu bisa pilih mata kuliah, prodinya. Jadi Bapak Ibu kan diberi tugas ngajar di prodi apa. Kemudian pilih yang S1 ini kurikulum 2020 karena di sini akan ada banyak kurikulum. Ibu pilih atau Bapak Ibu pilih kurikulum 2020, diklik. Nah, Bapak Ibu bisa lihat apakah mata kuliah yang ditugaskan ke Bapak Ibu ada di sini. Kalau tampil di sini berarti mata kuliah Ibu atau Bapak itu sudah harus menggunakan OBE. Tapi kalau tidak berarti mata kuliah itu ada di kurikulum 2016. Di mana kurikulum 2016 ya kita ngawalnya memang implementasinya untuk kurikulum 2020. Jadi kalau 2016 masih menggunakan form yang lama. Seperti itu penjelasan dari pertanyaan Ibu Nurlaini. Kemudian Ibu Lia, untuk tampilan di mahasiswa, mungkin di awal-awal itu memang kemarin PT IPD masih menyelesaikan tampilan untuk mahasiswa. Waktu itu memang masih hanya ditampilkan nilai akhir, tetapi beberapa hari kemudian PT IPD sudah menyelesaikannya sehingga yang akan tampil di mahasiswa itu adalah nilai akhir per asesmen. Jadi tabelnya itu asesmen, kemudian kolomnya itu memang kolom yang dimunculkan itu hanya nomor 1, 2, 3, 4. Jadi kalau mata kuliah kita ada 10 asesmen, maka nanti akan ada 10 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Kenapa dibuat seperti itu? Tidak bisa sampai detail seperti yang form Excel yang tadi saya tunjukkan ya, karena memang untuk menampilkan bisa satu layar itu kan sangat ada keterbatasan ini ya lebarnya, sehingga yang ditampilkan memang nilai akhir per asesmen, bukan rincian detail nilai per butir soal. Seperti itu. Saat ini sudah bisa melihat rincian nilai, bukan rincian nilai ya, nilai akhir per asesmen. Seperti itu Bu Lia, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Monggo, Mbak Dinan. Ada pertanyaan dari Pak Endar, Bu. Apakah situs daring yang winsuka.ac.id yang baru tadi sudah bisa diakses? Kalau misalnya belum, kira-kira kapan bisa diaksesnya, Bu? Seperti edaran dari PT IPD, kalau tidak salah nanti akan sudah bisa dipakai tanggalnya, saya agak lupa ya. Tanggalnya kemarin sempat Bapak Taufik itu, atau ini sebentar bisa dicek kok. Nah,
kalau kita buka di learning itu sudah ada pengumumannya bahwa sistem learning.uinsuka akan diimigrasi ke daring.uinsuka, dan sistem ini tidak bisa diakses mulai tanggal 23 Februari sampai dengan 27 Februari. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses mulai hari Ahad. Jadi hari Ahad menjelang perkuliahan perdana hari Seninnya itu Bapak Ibu sudah bisa melihat atau mengakses situs daring.uinsuka. Barangkali mungkin bisa memberikan pengumuman atau sudah bisa memberikan link-link ini ya link-link link-link untuk perkuliahannya, seperti itu. Baik, monggo Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan disilahkan untuk langsung saja bertanya menyalakan mikrofon. Karena sepertinya, ya. Bu Yun, izin bertanya. Ya, Monggo Mbak Agesti. Ya Bu Yun, mungkin karena saya baru pertama, jadi saya mau nanya yang mengenai RPS Bu. Untuk yang bagian atas saya sudah cukup mengerti, namun yang untuk di bagian bawah Bu, kan ada metode penilaian. Di situ ada 3 tabel, indikator, kriteria, dan bobot. Nah, untuk kriteria yang di sini yang dimaksud tuh seperti apa dan bobot? Kan CPMK itu kan dalam satu pertemuan bisa jadi CPMK-nya beberapa atau beberapa kali pertemuan baru satu CPMK. Nah, bobot yang di sini bobot dari pertemuan ini sendiri atau seperti apa ya Bu maksudnya? Iya. Di dalam RPS ya itu memang ada beberapa kolom ya, beberapa kolom. Yang pertama kemampuan akhir yang diharapkan. Memang ada beberapa versi ya, ada beberapa versi. Ada yang memang cukup hanya CPMK yang diukur, atau ada yang lebih detail lagi dibuat sub CPMK. Kalau dibuat tidak detail hanya CPMK, berarti satu CPMK bisa diberikan untuk beberapa pertemuan. Jadi misalkan CPMK-nya mata kuliah itu ada 3, misalkan CPMK yang pertama itu akan diselesaikan pada 3 pertemuan pertama, berarti nanti pertemuan 1 sampai 3 itu adalah kemampuan akhir yang diharapkan adalah CPMK yang pertama. Tapi memang ada ini ya versi yang lain memang dibuat lebih rinci lagi. Jadi CPMK itu di breakdown lagi menjadi sub CPMK, dan sub CPMK itu adalah kemampuan akhir yang diharapkan per pertemuan. Ya, memang ada beberapa versi sih. Waktu itu kita sempat diskusi dengan PSMF, beberapa diskusi. Ya ini mungkin beberapa ya pendapat ya. Nanti silahkan mau mengambil yang mana pendapatnya. Tapi kalau kami sih lebih condong memang cukup CPMK ya. CPMK nanti satu CPMK bisa diberikan untuk beberapa pertemuan. Kemudian indikator kriteria bobot tentunya adalah bobot untuk CPMK tersebut begitu ya. Bobot untuk CPMK tersebut di penilaian itu berapa persen dan seterusnya. Kemudian kalau indikator kriteria ya dalam melakukan evaluasi atau asesmen itu indikatornya apa yang dipakai gitu ya. Kemudian kriterianya untuk dia bisa mendapatkan nilai ini, itu kriterianya harus bagaimana. Jadi memang seperti itu. Kalau kita buat kemampuan akhir yang diharapkan itu menggunakan CPMK. Seperti itu Mbak Agesti. Berarti kalau yang pengalaman belajar mahasiswa, kalau nggak salah kan penjelasan di pertemuan sebelumnya itu Bu, yang OBE juga itu adalah sistem tugasnya. Apakah ini masih sama Bu? Yang pengalaman belajar mahasiswa? Iya, kalau pengalaman mahasiswa itu kita bisa menjelaskan pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi, bisa tugas, kemudian apa yang harus dikerjakan oleh mahasiswa,
selama 1 semester itu. Jadi pengalaman belajar mahasiswa itu kita mendeskripsikan setelah mengikuti perkuliahan ini atau mengikuti ya materi ini, itu nanti mahasiswa punya pengalaman apa itu. Jadi memang dideskripsikan ya untuk kolom pengalaman belajar mahasiswa. Iya, berarti seperti mungkin meresum paper atau melakukan presentasi, mungkin seperti itu ya, Bu? Ya. Contohnya? Ya, dan di RPS yang kita share itu ada tambahan kolom media pembelajaran. Karena perkuliahan kita kan kombinasi ya, barangkali nanti ada asinkron, ada sinkron. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu perencanaannya sudah matang bisa dituliskan. Jadi misalkan pertemuan pertama nanti pakai metode sinkron. Sinkronnya apa? Pakai Zoom atau ini. Jadi dijelaskan per pertemuan. Kalau apa namanya RPS yang template yang kita bagikan. Oke, berarti kalau boleh saya simpulkan bahwa dari satu PMK bisa terdiri dari beberapa pertemuan, dan beberapa pertemuan itu tidak harus berarti kita mengisi pengalaman belajar mahasiswa atau memang yang merupakan deskripsi tugas atau tidak. Karena saya jadi mikir kalau misalnya satu CPMK itu ada 3 pertemuan, berarti apakah harus 3 tugas atau ya udah 1 tugas saja dalam 3 pertemuan? Ya itu memang apa tadi tugas, pertanyaan Mbak tugas. Entah itu assessment maksud saya, Bu, atau apakah itu dalam bentuk tugas atau ya ini memang kan sih banyak ini sih, kalau seperti itu banyak pemikiran ya yang berbeda-beda. Mungkin yang mungkin ada dosen yang mungkin akan keberatan ya kalau setiap pertemuan harus ada asesmen gitu ya. Tapi sebenarnya asesmen itu kan bermacam-macam ya. Ada asesmen yang hanya istilahnya saya lupa istilahnya ya. Maksudnya tidak kita hanya kita maksudnya kayak kalau kita masuk kelas mungkin kayak kita simulasi dengan memberikan pertanyaan terus responnya seperti apa, itu kan juga sebenarnya metode asesmen, tapi asesmen yang saya lupa namanya ya, asesmen yang tidak harus kita lakukan rekap dan lain sebagainya. Saya lupa nama istilahnya, tapi pernah saya baca asesmen itu bermacam-macam. Ada sumatif assessment, ada apa. Saya lupa tapi. Ya, begitu ya Bu Agesti. Ini ada pertanyaan tambahan Bu dari Pak Endar terkait dengan yang asinkronus di situs daring. Apakah bisa mengupload video perkuliahan di sana? Ya. Kalau yang dengan daring itu kita bisa mengupload di YouTube dulu. Kita buat akun di YouTube, kemudian mungkin bisa kita kan ada settingannya ya, public, ada yang private, ada yang list ya, ada 3 jenis ya. Nah mungkin kalau kalau Bapak Ibu ada yang memang PD untuk dibuat public. Nah nanti di daringnya itu kita tinggal mengcopy pastekan link dari YouTube yang menampilkan materi kita. Jadi nanti ketika mahasiswa masuk ke daring.uin itu dia sudah bisa membaca. Di situ kan kita menuliskan capaian pembelajarannya apa, metodenya apa. Kemudian kalau pakai video itu tinggal pilih link video. Nanti kita link, nanti kalau mahasiswa masuk ke itu dia langsung tinggal ngeklik aja. Dia tinggal klik aja sudah langsung bisa videonya itu bisa langsung diakses. Sangat sudah bagus kok ya, disiapkan oleh PT IPD ya, saya sudah menggunakannya semester kemarin itu udah lama ya, saya sudah pakai e-learning ya. Tapi kemarin ada tambahan fitur-fitur yang memudahkan. Enaknya lagi itu tidak perlu mengisi kehadiran di SIA, jadi tinggal klik di kehadiran itu. Kalau misalkan kita setting kuliahnya itu kalau dengan asinkron kan fleksibel ya, misalkan video itu kan mungkin waktu durasinya tidak saklek 2 jam mungkin ya, mungkin kita bisa menambah beberapa jam atau beberapa hari. Nanti kalau sudah selesai waktu yang kita setting, maka kita tinggal kirim absen. Kirim absen, kita klik, kalau sudah kita klik nanti bisa dicek di SIA.
di nanti sudah akan terisi otomatis. Jadi mahasiswa yang tidak melakukan komentar atau tidak, misalkan kan itu ada setting ya, setting absen, mahasiswa dianggap hadir itu kalau apa, misalkan memberikan komentar atau screenshotkan video yang dia buka atau apa, ini kita bisa setting sendiri untuk dosen. Nanti kalau mahasiswa itu melakukan komentar atau apa, maka nanti oleh sistem dianggap hadir. Jadi lebih enak, tidak perlu rekap. Kalau misalnya pakai yang lainnya kan harus merekap. Dan ini sih sebenarnya kalau dengan ini sistem e-learningnya UIN itu pembelajaran kita itu terdokumentasi gitu ya. Jadi kalau misalkan suatu ketika, misalkan kalau mau ada visitasi, asesmen, kalau kita disuruh menunjukkan kan ada historinya gitu loh. Tapi kalau kita pakai yang lain nanti susah, maksudnya belum tentu kita ingat ya dulu mata kuliah ini pakai apa ya, pakai yang lain-lain terus tidak terdokumentasi, itu kelemahannya. Tapi ya kembali lagi ke ini sih ya, ke masing-masing dosen, mungkin ada yang enjoy menggunakan yang lainnya, ada yang mungkin cukup dengan WA dan lain sebagainya. Ya, ini Mas Darin mengisikan ya, share contoh RPS. Ya, mungkin Mbak Agesti bisa membaca file yang di-share oleh Mas Darin. Terima kasih, Mas Darin. Ya, terima kasih untuk Pak Darin dan Bu Uyun. Monggo Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan lagi, disilakan untuk langsung saja menyalakan mikrofon atau mungkin bisa menuliskan di chat ya. Sepertinya apakah masih ada, sepertinya sudah tidak ada ya Bu? Ya. Baik Bapak Ibu, kita akhiri ya untuk sesi tanya jawab pada sore hari ini. Nanti untuk dokumen-dokumen tadi sudah sempat di-share oleh teman-teman dari Task Force. Kemudian ada juga panduan kurikulum dari Pak Sudarlin juga sudah di-share. Jangan lupa Bapak Ibu juga monggo dapat mengisi link presensi dan juga ada dokumen untuk link mendownload RPS Mata Kuliah Nasional Universitas. Gitu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti kegiatan sampai dengan hampir menjelang asar nih Bapak Ibu. Demikianlah serangkaian acara persiapan perkuliahan semester genap tahun ajaran 2020-2021 ini. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu mohon mungkin kita bisa foto bersama dulu ya Bu ya, untuk dokumentasi. Monggo Bapak Ibu bisa menyalakan kamera. Iya. Baik, mungkin untuk Mbak Oli bisa bantu untuk screenshot ya. Baik Bapak Ibu, ini kan kita nggak tahu nih lokasi Bapak Ibu di slide nomor berapa, jadi Bapak Ibu standby senyum terus saja ya Bu ya dari slide pertama. Oke, kita mulai dari slide pertama ya, saya hitung. Ya, baik. Kemudian kita ke slide kedua. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mute, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dalam acara hari ini dari mulai tadi pukul 1 sampai dengan ini menjelang pukul 3. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil. Semoga kegiatan perkuliahan semester genap yang mendatang kita semua bisa diberikan kelancaran dan juga kesehatan dalam melaksanakan kewajiban perkuliahan di masa pandemi ya Bapak Ibu, walaupun masih belum luring, tapi semoga kita bisa memaksimalkan perkuliahan daring dengan baik dan benar. Baik, demikian mohon maaf atas kesalahan dan segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.
Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.